Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita lanjutkan lagi pada materi yang selanjutnya yaitu suksesi negara. Di dalam mata kuliah Hukum Internasional, kita juga membahas mengenai suksesi negara. Jadi, perkembangan hukum internasional ini berkaitan dengan perkembangan dari subjek-subjek hukum internasional. Perkembangan ini berkait dengan adanya kebutuhan yang timbul karena interaksi antar subjek-subjek hukum internasional, terutama negara. Negara sebagai subjek hukum internasional yang utama menjadi faktor yang penting perkembangan dari pengaturan hukum internasional. Situasi negara selalu mengalami perubahan yang akan mempengaruhi kondisi nasional dan hubungan internasional. Dan perubahan itu bisa disebabkan adanya perbedaan ideologi antar masyarakat negara yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam negara dan nanti akan berujung pada pemisahan wilayah di dalam negara atau perubahan dalam pemerintahannya. Perubahan seperti itu dalam hukum internasional disebut dengan suksesi. Baik. Kita bahas sekarang mengenai pengertiannya. Jadi istilah suksesi diartikan sebagai adanya suatu perindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada kelompok yang kedua. Secara harfiah jadi kata suksesi ini dapat diartikan pergantian. Pergantian ini bisa berupa pergantian negara atau pergantian pemerintahan. Suksesi di dalam hukum internasional berbeda dengan suksesi dalam hukum perdata. Suksesi dalam hukum internasional berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang bisa timbul akibat dari adanya perubahan kedaulatan atas suatu negara. Nah, pergantian tersebut itu baik di dalam negara maupun dalam pemerintahan bisa menimbulkan permasalahan karena adanya peralihan hak dan kewajiban baik negara ataupun pemerintahan. Permasalahan yang dapat timbul karena suksesi itu antara lain yang pertama adalah sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang digantikan atau predecessor state akan terhapus. Atau apabila hanya ada perubahan kedaulatan terhadap sebagian wilayah negara itu, sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut masih melekat pada negara itu. Kemudian yang kedua adalah sampai sejauh mana negara pengganti atau successor state, yaitu negara yang diserahi seluruh atau sebagian kedaulatan tersebut, berhak atas hak-hak atau tunduk pada kewajiban-kewajiban tersebut. Suksesi dalam hukum internasional dapat berupa pergantian dalam negara atau suksesi negara dan pergantian pemerintahan. Oleh karena itu terdapat dua proses pergantian kedaulatan dan kewenangan yang dapat terjadi secara konstitusional dan inkonstitusional. Dalam dua proses suksesi tersebut akan menentukan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dapat dibebankan kepada negara atau pemerintahan baru tersebut. Bagaimanakah suksesi negara dan pemerintahan? Baiklah, untuk suksesi negara. Jadi pengertian suksesi negara dapat dilihat pada Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978 yang menyatakan bahwa Article 2B, succession of states mean the replacement of one state by another in the responsibility for international relations of territory. Jadi pasal tersebut menjelaskan bahwa suksesi ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari negara yang satu ke negara lainnya, berkaitan dengan hubungan internasional dari wilayah negara tersebut. Terdapat istilah dalam suksesi negara, yaitu negara yang lama atau yang digantikan disebut dengan predecessor state. Sedangkan negara yang baru atau yang menggantikan disebut successor state. Terdapat banyak contoh perubahan atau pergantian wilayah negara yang terjadi dalam praktik hubungan internasional. Suksesi negara dapat terjadi karena dua atau lebih negara bergabung atau dapat pula terjadi karena perpisahan negara. Baiklah, dalam terjadinya suksesi negara, terdapat masalah yang ditimbulkan, yaitu apakah hak dan kewajiban negara yang lama atau predecessor state akan langsung beralih kepada negara yang baru atau successor state. Sebagaimana yang disampaikan oleh Stark, yaitu
Dalam hal istilah suksesi negara atau state succession, ini terutama bersangkut paut dengan peralihan hak-hak dan kewajiban dari negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain. Perubahan atau kehilangan identitas demikian ini terjadi terutama apabila berlangsung perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya. Dalam praktek negara-negara, suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama suksesi universal. Dalam suksesi ini tidak terdapat lagi identitas internasional dari negara sebelumnya karena seluruh wilayahnya sudah hilang. Dan yang kedua adalah suksesi parsial. Dalam suksesi ini negara sebelumnya masih ada, akan tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi bagian yang merdeka atau bergabung dengan negara lain. Berkaitan dengan hal itu, maka terdapat masalah penting yang menjadi fokus dalam persoalan suksesi negara. Yang pertama yaitu factual state succession, yaitu yang berkenaan dengan pertanyaan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa apa saja yang menunjukkan telah terjadi suksesi negara itu. Kemudian yang kedua adalah legal state succession, yakni yang berbicara tentang apa akibat-akibat hukumnya jika terjadi suksesi negara. Kemudian terdapat bermacam-macam peristiwa yang dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk dari suksesi negara. Pertama yaitu absorption, yaitu suatu negara diserap oleh negara lain. Jadi di sini terjadi penggabungan dua subjek internasional. Contohnya, penyerapan Korea oleh Jepang tahun 1910. Yang kedua yaitu pemecahan atau dismemberment, yaitu suatu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam hal ini bisa terjadi negara yang lama lenyap sama sekali. Contohnya, lenyapnya Uni Soviet yang kini menjadi negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri, atau negara yang lama masih ada tetapi wilayahnya berubah karena sebagian wilayahnya terpecah-pecah menjadi sejumlah negara yang berdiri sendiri. Contohnya Yugoslavia. Yang ketiga yaitu kombinasi dari pemecahan dan penyerapan, yaitu satu negara pecah menjadi beberapa bagian dan kemudian bagian-bagian itu lalu diserap oleh negara atau negara-negara lain. Contohnya, pecahnya Polandia tahun 1795 yang beberapa pecahannya masing-masing diserap oleh Rusia, Austria, dan Prusia. Kemudian yang keempat yaitu negara merdeka baru atau newly independent states. Maksudnya adalah beberapa wilayah yang sebelumnya ini merupakan bagian dari wilayah negara lain atau berada di bawah jajahan kemudian memerdekakan diri menjadi negara-negara yang berdaulat. Yang kelima yaitu bentuk-bentuk lainnya yang pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional dalam arti negara atau pemecahan satu subjek hukum internasional dalam arti negara menjadi beberapa negara. Baiklah, kemudian hal ini juga diatur dalam Vienna Conventions on Succession in Respect of Treaties 1978, yaitu terdapat 5 bentuk suksesi negara. Yang pertama, suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara tersebut. Yang kedua, yaitu negara merdeka baru atau newly independent state, yaitu bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas, yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara-negara yang digantikan. Yang ketiga yaitu suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka. Yang keempat yaitu suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat. Yang kelima yaitu suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu negara-negara menjadi beberapa negara baru. Permasalahan yang timbul selanjutnya itu adanya perpindahan hak dan kewajiban dari predecessor state ke successor state. Adalah sah tidaknya negara tersebut dan hak dan kewajiban apa yang dapat berpindah ke negara yang baru. Ini berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum internasional terdapat dua teori, yaitu Common State Doctrine dan juga teori tabula rasa atau Clean State Doctrine.
Nah, menurut teori Common State Doctrine, ini berkaitan dengan adanya suksesi negara adalah hak dan kewajiban yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya negara tersebut atau predecessor state, dan kemudian beralih ke negara yang menggantikan atau successor state. Sedangkan menurut teori tabula rasa atau Clean State Doctrine menyatakan bahwa suatu negara yang baru lahir atau successor state akan memulai hidupnya dengan hak dan kewajiban yang baru. Jadi hal ini tidak ada lagi peralihan hak atau kewajiban dari negara yang digantikan atau predecessor state. Pada kenyataannya kedua prinsip ini tidak bisa diterapkan dalam semua peristiwa suksesi negara. Karena dalam prakteknya ada beberapa hak dan kewajiban yang dapat langsung berpindah ke negara yang baru. Tetapi ada pula hak dan kewajiban yang tidak berpindah, bahkan hilang seiring dengan hilangnya negara lama dan munculnya negara baru. Oleh karena itu, untuk menerapkan teori-teori ini perlu dilihat kasus yang terjadi dalam adanya suksesi negara. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah suksesi pemerintahan. Perubahan negara ini tidak hanya terjadi berkaitan dengan perubahan wilayah negara tersebut, tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah internal pemerintahan dari suatu negara. Perubahan seperti itu disebut dengan suksesi pemerintahan. Dalam suksesi negara berlaku prinsip keberlangsungan atau continuity, yaitu terlepas dari segala perubahan internal yang dialami oleh negara tersebut. Hal tersebut berarti pemerintahan tersebut tetap terikat oleh hak dan kewajiban yang sudah dijalankan oleh negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang baru akan menanggung semua akibat hukum, hak, dan kewajiban yang sebelumnya telah dimiliki oleh pemerintahan sebelumnya. Suksesi pemerintahan terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan internal, baik secara konstitusional atau inkonstitusional. Perubahan pemerintahan secara konstitusional berarti perubahan tersebut telah diatur dalam konstitusi dan aturan-aturan hukum dalam negara dan dijalankan secara berkelanjutan, seperti adanya pergantian kepala pemerintahan yang sudah diatur dalam konstitusi negara. Sebagai contoh, Indonesia ini melakukan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk memilih kepala negara. Sedangkan perubahan pemerintah secara inkonstitusional merupakan perubahan yang terjadi karena adanya permasalahan atau konflik internal yang tidak sesuai dengan konstitusi negara, seperti adanya revolusi atau pemberontakan untuk menggantikan pemerintahan. Dalam hal terjadinya perubahan kedaulatan internal yang disertai dengan revolusi dan perubahan secara inkonstitusional, prinsip keberlangsungan atau continuity tetap berlangsung. Sebagai contoh, adanya kasus revolusi di Iran, yang mana dalam kasus The Hostage ICJ atau International Court of Justice tetap mendasarkan kewenangan pemerintahan berdasarkan the optional protocol dari Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 dan hubungan konsuler tahun 1963 yang telah ditandatangani oleh Iran. Lalu bagaimana pengalihan hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan? Jadi suksesi negara mempunyai akibat hukum berkaitan dengan pengalihan hak dan kewajiban kepada negara baru. Nah, pengalihan itu antara lain, pertama yaitu suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat atau perjanjian internasional. Jadi aspek penting dari suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian internasional. Vienna Convention on Respect of Treaties 1978 ini menjelaskan dalam pasal-pasalnya sebagai berikut. Berdasarkan pasal-pasal tadi, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban perjanjian-perjanjian internasional tidak beralih ke negara yang baru atau successor state, kecuali juga ada pengaturan lain dalam perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969, yaitu Artikel
34. Ini berbunyi, a treaty does not create either obligations or right for third states without its consent. Pada pasal tersebut berisi prinsip hukum internasional yaitu Pacta Tertis nec nocent nec prosunt, yang berarti perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan para pihak. Pernyataan tersebut sesuai dengan Clean State Doctrine dalam suksesi negara, di mana negara baru tidak dibebani hak dan kewajiban dari negara lama. Akan tetapi, tidak semua hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional tidak berpindah kepada negara yang baru. Terdapat perjanjian internasional yang terus berlanjut pada negara yang baru. Perjanjian perbatasan ini merupakan yang harus dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut ketertiban dan stabilitas kawasan dalam hubungan internasional. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi Wina tahun 1978 dan Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional di tahun 1969. Antara lain, Article 11 Vienna Convention on Succession in Respect of Treaties 1978, it says that a succession of states does not as such affect A boundary established by a treaty, or B, obligation and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary. Hal tersebut juga dinyatakan dalam pasal 62 ayat 2 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 yang berbunyi, a fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing for a treaty. A, if the treaty establishes a boundary, or B, if the fundamental change is the result of a branch by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty. Pada pasal 62 ayat 2 Konvensi Wina 1969 ini tersebut terdapat prinsip hukum perjanjian internasional, yaitu prinsip rebus sic stantibus. Prinsip ini berarti adanya hak yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian internasional untuk mengakhiri atau menangguhkan isi perjanjian apabila ada perubahan yang fundamental dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam Konvensi Wina 1969 ini memberikan batasan terhadap prinsip tersebut, yaitu bahwa alasan tersebut tidak dapat dikenakan terhadap perjanjian perbatasan wilayah, serta bila perubahan tersebut akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh negara yang menuntut batalnya perjanjian tersebut. Perjanjian selanjutnya yang akan dialihkan kepada negara baru atau successor state ini adalah perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Karena perjanjian tersebut tidak mengatur tentang hubungan antar negara, akan tetapi lebih ke mengatur jaminan terhadap manusia di suatu wilayah negara. Baiklah, kemudian suksesi dan kepemilikan benda-benda publik. Negara sebagai subjek hukum internasional ini mempunyai beberapa kapasitas yang sah dalam hukum internasional. Salah satunya adalah memiliki benda-benda atau properti, atau dapat juga disebut aset negara. Terdapat dua jenis aset negara yang dimiliki oleh negara, yaitu aset milik pemerintah dan aset milik swasta. Prinsip-prinsip suksesi negara ini kaitannya dengan aset negara, diatur oleh kebiasaan internasional dan diatur juga dalam Konvensi Wina tahun 1983 tentang state property, utang dan arsip. Jadi itu semua diatur dalam pasal 8 dari konvensi tersebut. Dalam hal ini yang dikatakan aset negara adalah dapat berwujud gedung-gedung dan tanah milik negara, alat transportasi negara, dana pemerintah yang tersimpan dalam bank, pelabuhan, dan sebagainya. Prinsip umum dalam hukum internasional menyatakan bahwa harta dari negara lama akan diwariskan kepada negara yang baru, yang dapat dilakukan melalui persetujuan sebelumnya. Hal ini diatur pada pasal 11 Konvensi Wina tahun 1983. Dan pengaturan aset negara dalam konvensi ini meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk barang tidak bergerak, itu diatur dalam pasal 15B dalam konvensi tersebut.
Di pasal ini menyebutkan bahwa barang-barang yang tidak bergerak dari aset negara ini akan berpindah kepemilikannya kepada negara yang baru atau successor state. Sedangkan untuk barang bergerak diatur dalam pasal 17 ayat 1B Konvensi Wina tahun 1983. Di dalam pasal tersebut ini menjelaskan bahwa barang-barang yang bergerak dari aset negara juga akan dilimpahkan kepada negara yang baru. Kemudian suksesi dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Jadi berkaitan dengan keanggotaan negara dalam organisasi internasional, itu perlu dilihat bagaimana bentuk dari pergantian negara tersebut. Pergantian tersebut apakah baru terbentuk atau negara lama yang berubah menjadi bentuk berbeda karena adanya pemisahan wilayah atau penggabungan wilayah. Prinsip-prinsip yang terkait dalam hal tersebut dinyatakan oleh The Sixth Legal Committee Majelis Umum PBB. Prinsip yang pertama adalah keanggotaan PBB tidak berhenti karena adanya perubahan dan pergantian konstitusi atau perbatasan. Dan prinsip yang kedua adalah dalam hal menjadi negara baru, maka negara tersebut diharuskan mengikuti aturan sebagaimana negara baru ingin menjadi negara anggota, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB. Selanjutnya, bagaimana dengan suksesi dan hutang negara? Jadi, akibat hukum adanya suksesi negara terhadap hutang negara-negara sebelumnya atau predecessor state diatur dalam The Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property or Chief and Debts tahun 1983. Jadi di sana ada beberapa aturan dalam konvensi tersebut yang berkaitan dengan hutang yang dimiliki oleh negara sebelumnya. Yang pertama diatur dalam pasal 36 dari konvensi tersebut, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa terjadinya suksesi negara tidak akan menghilangkan kewajiban pembayaran hutang oleh predecessor state, baik hutang yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau hutang nasional, atau pemerintah daerah atau hutang lokal. Kemudian pengaturan tentang suksesi negara dan hutang diatur juga dalam pasal 37 dan 38 tentang pembagian atau pewarisan hutang ke negara baru atau successor state. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perpindahan wilayah, maka untuk perhitungan tentang hutang ini antara negara lama, predecessor state ke negara baru atau successor state dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua negara tersebut. Selanjutnya adalah bagaimanakah suksesi dan tuntutan atas perbuatan melawan hukum atau tort atau perbuatan pidana atau delict. Akibat hukum terhadap keterikatan negara suksesor terhadap tort dan delict, ini terdapat prinsip umum yaitu negara suksesor tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh negara predecessor. Terdapat pendapat dari pakar hukum internasional terhadap prinsip tersebut. Schwarzenberger ini mengatakan bahwa cessionary states are under no obligation to assume any responsibility for tortious acts or omissions of ceding states. Prinsip tersebut menurut Charles de Fisher berasal dari prinsip hukum tentang sifat personal dari kesalahan atau fault. Baiklah, kita sudah membahas mengenai suksesi negara. Jadi kita sudah membahas mengenai suksesi negara dan pemerintahan, kemudian pengalihan hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng. Sekali lagi, kita akan ketemu lagi pada materi terakhir dalam hukum internasional pada video yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.